Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu. Dan pada video kali ini mau ngebahas tentang nominasi Ballon d'Or ya, enggak, penghargaan Ballon d'Or ya, karena bukan nominasi lagi, karena ini udah final ya, udah ketok palu. Hasilnya seperti ini ya, seperti teman-teman lihat di layar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini penghargaan untuk pesepak bola wanita terbaik ya. Aitana Bonmati ini dari Barcelona, dan di Spanyol juga kemarin dia dapat Piala Dunia. Sorry gua nggak gitu ngikutin ya untuk sepak bola wanita ya, prestasinya kalau nggak salah timnas Spanyol tuh gue lupa Euro apa yang pasti dapat gelar lah di Spanyol juga ya. Oke, Copa Trophy untuk pemain muda ya, pemain muda terbaik Jude Bellingham sangat layak menurut gue, ini nggak ada masalah. Lalu Socrates Award itu adalah penghargaan biasa untuk sisi luar lapangan ya, biasa terlibat kegiatan sosial atau ya pokoknya sisi luar lapangan, membantu lah, entah green, go green lah atau apalah, pokoknya seperti itu ya. Dan ini jatuh kepada Vinicius, dan gue juga nggak tahu alasannya kenapa. Sorry, gue juga bukan pemerhati sisi luar lapangan ya, karena yang gue perhatiin biasanya dalam lapangan aja pertandingan aja seperti itu. Lalu Gerd Muller Trophy adalah biasa untuk striker ya, biasa dihitung dari jumlah gol ya, jumlah gol atau ketajaman lah, intinya ini urusan striker cetak gol. Erling Haaland sangat layak karena dia memang top skor ya, memang top skor. Dan di sini juga biasa dihitung koefisien liganya ya. Liga Inggris udah jelas koefisiennya paling tinggi. Nah, kalau striker-striker yang bermain di liga, mungkin liga-liga kelas 2 lah gitu, misalkan Liga Belanda, Liga Skotlandia gitu ya, mungkin 2 gol baru dihitung koefisiennya 1 menurut ini ya, menurut voter ya. Ini kan voternya dari ini ya, dari apa namanya, Reuters, dari wartawan lah istilahnya, penghargaannya votingnya dari wartawan seperti itu. Oke, untuk Yasin ya, Lev Yashin Trophy ini untuk kiper terbaik, dan ini jatuh kepada Emiliano Martinez. Dan ini mungkin bisa jadi kontroversi juga ya, karena kandidat kuat tentu saja ada dari Ederson Moraes yang meraih treble. Tapi sekali lagi ini ada faktor Piala Dunia ya, yang biasa itu sangat berperan banget untuk penghargaan sekelas Ballon d'Or begini ya. Jadi gelar Piala Dunia atau gelar prestis gitu ya. Nah, kalau kita ngomong gelar UCL kan kastanya di bawah Piala Dunia tentunya, yang 4 tahun sekali gitu, yang sangat susah didapat gitu. Nah, Emiliano Martinez ini gua rasa kepilih gara-gara itu. Kalau prestasi dari klub mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada. Coba kalau kemarin Brasil di Piala Dunia bisa melaju jauh aja sampai semifinal, mungkin ya, sampai semifinal gitu, mungkin Ederson Moraes no debat harus dapat Yashin Trophy harusnya gitu ya, karena dia ngebantu City treble. Dan ya penampilannya sebenarnya ya, kalau boleh dibilang ya, Ederson Moraes boleh dibilang mungkin kebantu sama temen-temennya, oke lah. Tapi Emiliano Martinez ini gua rasa juga nggak bisa diperdebatkan lah. Satu di antara dua itu menurut gua layak lah untuk dapat Yashin Trophy ya. Emiliano Martinez kalau dia nggak ada dia juga, apalagi peluang terakhir di final Piala Dunia itu ya, kalau nggak dari Thuram ya, dari Thuram apa dari siapa itu yang dia tepis di terakhir, gue lupa deh dari mana. Dan itu kalau nggak ada dia juga nggak gol gitu. Terus pahlawan adu penalti juga kan, ya udah, nggak bisa didebatin lah, itu nggak bisa didebatin ya. Oke, Club of the Year Manchester City, no debat juga, treble winner. Kalau untuk Women's Club of the Year-nya ya, FC Barcelona wanita ya, ini gue nggak tahu juga prestasinya apa, sorry gue juga kurang ngikutin untuk sepak bola wanita ya. Oke, ini bahasan terakhir kita yang paling penting, Lionel Messi Ballon d'Or ke-8. Dan ini juga seperti tadi Emiliano Martinez ya, menurut gue ini mungkin di luaran, mungkin haters Messi itu pada teriak-teriak gitu. Kalau gue dari fans netral gitu ya, gue penggemar, salah satu penggemar Messi, salah satu penggemar Ronaldo, dan gue nggak mau dikotak-kotakin jadi salah satu penggemar aja gitu. Gue penggemar semuanya, penggemar Mbappe juga, penggemar Haaland juga gitu ya. Pokoknya gue jadi gini ya, gue nikmatin bola itu tanpa perlu ngebenci seseorang gitu ya. Intinya seperti itu aja yang gue pengen tekanin gitu ya. Jadi ya kalau lu suka sepak bola, lu pasti akan suka semuanya, karena mereka pemain-pemain hebat gitu. Mereka pemain-pemain hebat. Ronaldo juga tidak kalah hebat, Erling Haaland, Mbappe juga tidak kalah hebat gitu ya. Kita nikmatin aja, kita penikmat bola, kita pencinta bola yang bukan harus jadi hater gitu ya. Bukan harus jadi hater klub tertentu atau pemain tertentu gitu, jangan. Yang memang bagus ya kita bilang bagus, yang jelek ya kita bilang jelek aja gitu ya. Tapi kalau untuk kita balik lagi ke GOAT ya, gue singgung sedikit lah 2 GOAT gitu ya, dua-duanya bagus kok gitu, nggak ada yang jelek, hanya orang gila ya, sekali lagi yang bilang mereka itu jelek ya, salah satu di antara mereka itu jelek ya, hanya orang gila sih yang nggak ngerti bola gitu ya. Oke, lanjut. Ini gue kemarin ya menggelitik juga sih pas live, ada yang nanya gitu ya pas gue live,
di channel sebelah gitu. Ada yang nanya, Messi gimana nih dapat Ballon d'Or gini-gini, Haaland lebih pantas dan segala macam. Oke, gue jelasin sedikit pendapat gue ya. Sekali lagi faktor penentunya adalah Piala Dunia. Piala Dunia itu sangat susah didapat dan itu gelar paling prestis, istilahnya kasta tertinggi dari semua kejuaraan sepak bola itu adalah Piala Dunia. Semua pemain pasti pengen Piala Dunia. Itu nggak mungkin tidak pengen. Semua itu prestasi tertinggi lah, gitu ya, boleh dibilang. Nah, kalaupun Erling Haaland yang menang, gue pun juga nggak apa-apa, masih maklum gitu ya. Maksudnya ini tidak ada yang aneh antara salah satu di antara kedua orang ini, Lionel Messi atau Erling Haaland yang menang. Itu nggak, menurut gue bukan kontroversi. Kalau salah satu di antara kedua orang ini yang menang ya, itu bukan kontroversi, itu wajar saja. Itu sangat wajar. Erling Haaland ngebantu Manchester City dapat treble winner, ya kan? Lionel Messi ngebantu Argentina untuk jadi juara Piala Dunia, yang dimana itu trofi yang sangat susah didapat. Oke, mungkin gini, kenapa Lionel Messi yang menang? Mungkin ya, ini gue nggak tahu karena gue bukan voter, gue juga bukan orang yang ada di sana gitu ya. Jadi menurut gue aja, menurut kacamata gue gitu. Jadi satu faktor Piala Dunia, kedua adalah Argentina tanpa Messi nggak bisa apa-apa. Argentina tanpa Messi belum tentu juara dunia, menurut gua. Jadi peran Messi di Argentina itu sangat besar banget, dan permainan dia selama Piala Dunia juga bagus. Memang secara level klub ya cuman juara Liga di PSG mah udahlah, nggak usah dihitung ya, nggak usah dihitung. Bahwa PSG tanpa Messi pun gua rasa tahun-tahun sebelumnya pun juara juga kok gitu PSG ya. Tahun-tahun sebelumnya pun juara juga, jadi nggak usah dihitung lah. Kita ngomong Piala Dunia aja. Itu dia bermain bagus ya, dia bermain bagus dan berhasil membawa Argentina. Dia tuh ngegendong gitu ya, istilah gua ngegendong lah, dia ngegendong Argentina gitu. Jadi bener-bener sentral banget peran dia. Mungkin itu salah satunya. Nah, kebalikannya dengan Erling Haaland. Erling Haaland Manchester City musim lalu tanpa Erling Haaland udah juara Liga gitu ya. Ya juara piala lainnya nggak usah dihitung lah. Yang penting Liga dulu lah. Dia udah juara Liga. Sebenarnya juara champion pun tanpa Haaland pun gua rasa tetap bisa Manchester City ya. Ya kita tarik 2 musim ke belakang yang dia kena comeback sama Madrid itu kan apes sebenarnya ya. Kalau dia yang ke final, gue yakin dia juga yang bisa jadi, dia yang bisa jadi juara juga ya. Kemungkinan juga jadi juara gitu. Ya walaupun belum tentu, tapi ya. Nah, dengan adanya Erling Haaland memang City dapat treble winner atau berhasil pertama kalinya dapat gelar UCL. Nah, itu memang bagi sebagian kalangan itu dianggap suatu prestasi ya, suatu prestasi. Tapi kalau ngomong itu lagi gitu ya, peran di Manchester City itu terbagi-bagi perannya. Kita ngomong outfield player ya, selain kiper lah kita ngomongnya. Semuanya terbagi-bagi. Tanpa Rodri belum tentu gitu ya. Tanpa Rodri belum tentu. Tanpa Kevin De Bruyne belum tentu. Tanpa Bernardo Silva, tanpa Gundogan belum tentu. Tanpa Ruben Dias belum tentu. Tanpa Kyle Walker belum tentu juga gitu. Jadi peran di City itu kalau secara peran Erling Haaland ya cuman striker gitu ya, yang boleh dibilang perannya ya cetak gol gitu ya. Memang secara kemampuan dia mencetak gol udah nggak usah diragukan lagi gitu. Oke ya, jadi gitu aja. Kalau menurut gua salah satu di antara kedua orang ini layak, intinya mau Messi layak gitu ya, jadi Ballon d'Or sangat layak. Erling Haaland pun kalau diplot sebagai Ballon d'Or sangat layak. Cuman mungkin pertimbangannya kenapa Messi yang menang seperti tadi gue sebutkan ya. Semoga teman-teman bisa ngebantu. Please, gue intinya perdebatan GOAT gue nggak suka gitu ya. Gue nggak suka ngebahas itu ya, udah jelas gitu ya. Perdebatan GOAT nggak usah dijelasin lagi. Dua-duanya pemain hebat, dua-duanya pemain yang hebat pada zamannya, dan mungkin akan susah nemuin dua pemain ini ya. Tentang GOAT ya, gue ngomong GOAT, Messi dan Ronaldo akan susah ditemuin di mungkin dalam waktu dekat ini ya, dua orang ini gitu ya. Ya udah, kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.